Tadi coba Ji mau masuk nah. Tinggal Ibu Santiana, tapi dia tahu informasinya ini. Terkirim nih Pak, chat kok. Iya Pak, karena tadi berusaha Ji masuk. Dia bilang belum bisa masuk. Oh, sudah masuk. Oh iya. Siapa yang keluar? Ibu Rifa lagi. Ya ada Ibu Santiana. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena sedianya kita rukol sesi kedua ini di jam 1 tadi siang, karena sesuatu hal sehingga saya harus tunda. Malam hari ini. Saya juga tidak mau kalau misalnya kita mengganggu waktu istirahatnya ibu-ibu kalau jam-jam begini ya, terutama ibu-ibu kalau jam malam seperti ini. Baik, jadi pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita menindaklanjuti apa yang kemarin kita buat di BOR. Jadi kalau kemarin kita di BOR itu melakukan sesi latihan percakapan coaching, maka hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya di BOR kemarin kita masih mengulang, mengkat, sekarang kita sudah melakukan praktek berpasangan. Jadi pasangannya tetap, mudah-mudahan dengan pasangan yang kemarin tetap ada chemistry ya, sehingga hari ini bisa kita melakukan praktek dengan baik. Setelah kemarin kita melakukan latihan. Jadi tugas kita di ruang kolaborasi kedua ini adalah bagaimana kita melakukan praktek sesuai dengan skenario yang kita buat. Jadi tetap sama seperti latihan kemarin, di mana setiap CGP bisa memerankan dua peran, yaitu menjadi seorang coach dan menjadi seorang coachee. Jadi mudah-mudahan dari kemarin sudah ada komitmen masing-masing kelompok untuk memerankan skenario yang sudah dibuat ya. Apa skenario yang sudah dibuat? Hari ini kita langsung praktek. Di samping itu, yang kita harapkan bahwa setiap di akhir praktek yang kita lakukan hari ini ada refleksi tertulis yang dibuat. Ada refleksinya. Sedianya kita mau latihan di BOR ini ya, di breakout room ini ya. Maaf, sedianya kita mau praktek di main room ini, tapi kayaknya waktunya tidak memungkinkan kalau misalnya semua kita lakukan di main room. Seperti tadi kelas
kelas baru masuk tidak cukup kalau waktu cuma 2 JP, tapi di sana banyak bornya, banyak. Ada 12 CGP. Hingga ada berapa kelompok, ada 7 kelompok. Ada 6 kelompok yang tampil. Satu kelompok itu disediakan waktu sekitar 15 menit. Kira-kira mampu tidak kalau misalnya kita lakukan di main room? Kita lakukan di main room bergantian. Ada 4 kelompok ya. Iya, 4 Pak. kelompok. Yang satu kelompok itu 3 orang. Kalau kita lakukan di main room ini berarti kita butuh waktu sekitar 60 menit khusus untuk praktek. Kalau misalnya satu kelompok itu 15. Kadang satu kelompok karena 2 peran yang harus dia perankan, kadang-kadang lebih waktunya ya. Kadang-kadang lebih waktunya. Jadi saya untuk hari ini saya tetap membuka bor untuk nanti saya bagikan linknya. Kalau kemarin masih latihan, ini tuh sudah praktek di bor. Jadi tidak ada lagi yang sudah serius kita melakukan prakteknya. Tidak ada lagi yang sambil ketawa-ketawa pada sebagainya. Kalau di bor kemarin ya. Kalau sekarang di bor yang sekarang memang sudah melakukan praktek. Nanti kita bagikan bornya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran dari kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai di akhir ya. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke sesi praktek kita, izinkan saya share screen dulu, berbagi layar untuk sebagai acuan untuk kita pembelajaran kita hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Ibu-Ibu? Sudah bisa kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan, Terlihat. Iya, Pak, kelihatan. Baik, jadi pertemuan kita pada malam hari ini 2 jam pelajaran ya. 2 jam pelajaran atau 90 menit. Maaf ya, saya pastikan dulu kalau sudah terekam. Sudah terekam ya. Baik, jadi tetap kita belajar di sesi ini, belajar modul 2, modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Perlu kita pahami di sini, capaian dari modul ini adalah bagaimana setiap CGP mampu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi penerapan coaching ini kita peruntukan untuk teman rekan sejawat kalau misalnya kita guru ya. Di samping itu sebagai modal untuk bagaimana kita melakukan atau praktek coaching di siswa kita. Kalau misalnya kita sebagai kepala sekolah bagaimana melakukan coaching penyelesaian masalah
berbasis coaching di teman-teman guru. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti suatu saat menjadi pengawas, penerapan coaching ini bisa bermanfaat untuk mengcoaching atau melakukan coaching di kepala sekolah. Kemudian menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi bagaimana nanti kita bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat, baik di sekolah maupun di komunitas belajar yang lain, di komunitas praktis yang lain. Kemudian capaian umum khusus modul menjelaskan konsep coaching secara umum. Jadi setelah kita masuk ke ruang kolaborasi ini, saya yakin bahwa pemahaman kita tentang coaching sudah mantap berdasarkan apa yang kita alur pembelajaran yang kita lalui ya. Membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Ini juga penting ya. Karena pada saat kita nanti praktek coaching, kita akan merasakan, kita akan mengenali diri kita selaku, mengenali peran kita selaku coach, ataukah selaku mentor, atau selaku konselor, ataupun selaku fasilitator. Jadi dengan melakukan praktek ini, kita bisa membedakan peran apa yang sedang kita perankan ya. Kalau misalnya kita seorang coach, seperti itu perannya, kemudian konselor seperti apa, dan fasilitator seperti apa. Itu ada membedakan di situ pada saat kita praktek ya. Dan harus kita tahu bahwa harus kita fokuskan pada bagaimana kita berperan sebagai seorang coach. Menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menggali kompetensi diri kita dan bagaimana bisa menggali kompetensi pada orang lain ya. Menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi tujuan dari coaching ini adalah bagaimana kita mengembangkan kompetensi dari orang yang sedang kita coaching ya. Sehingga kita dituntut untuk memiliki keterampilan bagaimana komunikasi yang kita jalin untuk bisa mengeksplor kompetensi atau potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Jadi itu tergantung pada keterampilan kita berkomunikasi dengan coach. Karena tidak semua orang yang mau berada di posisi coach ya, tidak semua orang. Sekalipun misalnya memang membutuhkan membutuhkan orang untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, tapi tidak semua orang bisa berada pada posisi coach. Karena kadang-kadang orang gengsi kalau misalnya harus diselesaikan masalahnya melalui coach. Apalagi kalau misalnya yang antara coach dengan coach itu ada senior dan junior. Gengsi kalau misalnya junior yang mesti menjadi coachnya. Kemudian mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dalam supervisi akademik. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Nah, ini yang penting ya. Melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Harus diingat kembali alur tirta itu seperti apa. Alur tirta ini kalau misalnya coaching berdasarkan alur tirta, unsur-unsur yang harus ada di sana, bagaimana kita menentukan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ini yang harus termuat di dalam praktek coaching yang kita lakukan. Kemudian memperhatikan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching.
Ini yang kita mau lihat ya, sehingga dalam praktek ini yang kita mau lihat bagaimana seorang coach bisa hadir sepenuhnya, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Kemudian menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberi umpan balik dan dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selanjutnya, ini agenda kita. Jadi dimulai dengan pembukaan, kemudian refleksi pembelajaran, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, praktek, kemudian review aktivitas pembelajaran, yang terakhir penutup. Dan perlu kita ini juga yang perlu kita pahami di sini, bahwa tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah bagaimana memperhatikan alur percakapan Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi mungkin hari ini atau mungkin malam ini kita praktek coaching dengan rekan kita sesama CGP. Tapi bukan tidak mungkin di hari lain kita akan berpraktek coaching dengan rekan sejawat. Apakah itu teman sekolah kita, teman mengajar di sekolah, atau misalnya teman di teman praktisi di komunitas belajar ataupun di komunitas praktisi lainnya. Kemudian skenario pembelajaran kita untuk di ruang kolaborasi kita pada malam hari ini kita isi dengan praktek coaching, kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching, dan penyampaian hasil refleksi diri coaching. Ini ada 3 poin penting yang kita laksanakan. Yang pertama, bagaimana kita praktek, kemudian bagaimana kita mengisi lembar refleksi diri, kemudian bagaimana kita menyampaikan hasil refleksi diri itu, kita presentasikan. Kemudian di penutup penguatan praktek coaching, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Sekiranya yang bisa jadi acuan kita ya. Ini instruksi praktek coaching. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Jadi ingat model Tirta ya. Di mana dia memuat tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan sebagai bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Jadi ingat topiknya, kita tidak perlu membuat topik yang luar biasa ya, yang kadang-kadang ada yang memilih topik yang spektakuler karena mereka menganggap bahwa penyelesaiannya juga spektakuler. Kita pilih saja hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita atau situasi sehari-hari baik di sekolah ataupun misalnya di tempat kerja ya. Dan jadi komunitas kita, komunitas teman-teman guru, itu kita bisa ambil dari sana. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching selama maksimal 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Jadi salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan bisa nanti saya tidak usah saya jadikan co-host ya, jadi nanti rekamannya nanti yang saya bagikan di grup. Hasil rekaman diunggah LMS 23A3, unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi apa yang kita buat malam hari ini itu akan menjadi tugas kita di
unggah tugas ruang kolaborasi. Kemudian ini refleksi diri latihan coaching. Yang juga perlu diisi ya. Perlu lembar refleksi dan diri latihan coaching diisi oleh CGP setelah menyelesaikan latihan coaching di breakout room. Di BOR ya maksudnya. Kemudian pengisian lembar refleksi diri dilakukan di BOR, disampaikan di main room. Ini rubrik penilaian. Pada saat nanti kita, inilah menjadi rubrik penilaian kita, ini menjadi acuan dari tugas kita. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, memberdayakan coach, dan tentu saja ini tidak pernah lepas ya ketepatan waktu pengumpulan tugas. Ini bagian dari refleksinya ya. Baik Ibu-Ibu, itu barangkali yang merupakan panduan kita bagaimana kita melakukan praktek coaching. Tanya dulu, kita buat room atau breakout room atau kita tetap di ruang ini? Bagaimana Ibu-Ibu? Buat nih kayaknya Pak, nanti kayak yang Iya. kelompok tadi belum selesai, nah habis Sama waktunya. waktu latihan. Sama waktu latihan ya. Iya, Pak. Iya Pak. Iya Pak, buat begitu saja. Iya. Iya. Kalau misalnya kita buat seperti itu, saya buat 4 bor ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita siapkan 4 bor. Jadi untuk perekaman, saya sendiri akan merekam. Nanti link rekamannya nanti saya bagikan ke masing-masing kelompok ya. Siap. Iya, Pak. Jadi, Siap. jadi kita punya waktu, saya berikan waktu 20 menit ya setiap kelompok di breakout room. Di 20 menit itu bagaimana berperan sebagai coach dan berperan sebagai coach. Kira begitu saja. Siap, Pak. Sementara saya siapkan linknya dulu ya. Jadi tetap dengan kelompoknya itu ya. Tetap kelompoknya. Jadi saya cuma siapkan 3 bor yang tinggal di main room. Kelompok yang 3 orang. Yang 3 ya. Yang 3 itu yang tinggal Ibu siapa? Ibu Angriana barangkali. Iya, Pak. Siap. Ibu Angriana. Ibu Ratnawati sama Ibu Santiana, Pak. Kelompok yang di main room. Tetap di situ, tidak usah keluar. Jadi yang keluar itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini sudah jelas kelompoknya ini Bu Angriana. Kelompok 1 itu Ibu Rosmi ya. Iya, Pak. Ibu Rosmi sama Ibu Nurwahidah. Tidak, karena yang kemarin itu yang kelompok nama saja 2 orang ya.
Silakan bergabung ke bornya ibu-ibu. Sudah ada link saya sematkan ya. Di kelompok ini sudah lengkap ya. Bisa kita, Bu Ulfa. Oke, Mi. Yang sudah lengkap di sini ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Siap, sudah lengkap. Santai. Udah mikir kapan, Dik? Siapa duluan ini? Putus-putus ke suara tak Bu Anggi. Masa, jelek jaringan kapan, Dik? Nah, Mi. Enggak nih, bagus nih. Bagus, Mi. Coba. Oke, duluan ke Padeng. Siapa duluan ini? Saya kah? Tunggu dulu, Bu. Jadi untuk yang 3 orang, jadi silakan perannya dibagi ya. Perannya dibagi. Jadi saya tetap menunggu di main room ya. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Kita, Mika. Sayang. Duluan, saya duluan yang saya coaching kemarin Bu Ratna, Dik. Oke, kita Iya. duluan, saya duluan Padeng. Duluan kita yang Bu Ratna ke pembicaraan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Ratna. Kalau Bu Ratna iya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Apakah Ibu ada waktu luangnya hari ini untuk mendengarkan curhatan saya? Oh iya, kebetulan saya tidak sibuk kok. Mungkin saya bisa meluangkan waktu 10 sampai 15 menit. Ada masalah Iya, apa, Bu? begini. Iya, saya ada masalah dengan pembelajaran di kelas saya, Ibu. Masalah di kelas ya, Bu. Kira-kira apa masalah? Iya, begini Bu, semenjak sudah pandemi, siswa saya malas ke sekolah. Itu masalahku, Ibu. Oh iya, malas ke sekolah ya. Nah, Iya. kira-kira kalau Ibu Ratna ini selesai bercerita, apa yang Ibu Ratna harapkan? Iya Bu, saya berharap dengan bercerita, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Oh, begitu ya. Oke, kalau begitu dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Nah, tadi Iya. masalahnya tentang apa tadi itu masalahnya? Anak siswaku semenjak selesai pandemi malas ke sekolah, Ibu. Malas ke sekolah ya. Iya.
Nah, kira-kira apa penyebabnya? Iya, mungkin siswa saya malas ke sekolah karena mereka sudah nyaman, merasa nyaman belajar dari rumah. Mungkin juga karena tidak terburu-buru di pagi hari untuk bangun ke sekolah, mungkin seperti itu, Bu. Berarti karena merasa nyaman belajar dari rumah dan tidak terburu-buru ya ke sekolahnya. Iya, Nah, dari permasalahan yang tadi Ibu Ratna ungkapkan kepada saya, iya. kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Iya, ini nih Bu, langkah yang saya mau lakukan itu yang pertama, saya akan membuat pembelajaran semenarik mungkin sehingga menarik menarik kembali minat belajar siswa saya untuk kembali ke sekolah. Seperti itu. Selain itu, mungkin saya akan menambah media pembelajaran saya yaitu media YouTube karena kan selama ini anak-anak selama pandemi anak-anak kebanyakan belajar dari YouTube. Jadi saya juga akan mencoba menerapkan di kelas saya pembelajaran dengan menggunakan media berbasis digital yaitu YouTube. Baiklah. Tadi kan Ibu sudah bilang akan membuat pembelajaran semenarik mungkin dan menambah media pembelajaran, yaitu pembelajaran melalui YouTube. Nah, kira-kira dari yang kedua tadi, mungkin Ibu Ratna ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau iya, mungkin untuk saat ini untuk menarik siswa cukup 2 saja dulu Ibu yang saya mau lakukan. Oh, begitu ya, cukup 2. Iya. Wah, bagus sekali sih langkah-langkah yang Ibu tadi utarakan kepada saya. Nah, kemudian kira-kira dari langkah-langkah tadi, komitmen apa yang terhadap rencana penyelesaian masalah yang Ibu hadapi ini? Iya, komitmen saya berharap pembelajaran ini tidak hanya berlangsung sementara saja, tapi terus-menerus. Sehingga anak didik saya merasa tertarik untuk ke sekolah, seperti itu, Ibu. Karena adanya media pembelajaran berbasis digital. Ya, jadi akan melakukan secara terus-menerus ya, dan akan menarik perhatian anak-anak karena pembelajaran Ibu sudah berbasis digital. Bagus sekali rencana Ibu ini. Berarti ke depannya Ibu akan terus melakukan pembelajaran yang berbasis digital ya, yang menarik sehingga peserta didik akan tertarik lagi untuk belajar. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke, nah dari percakapan kita tadi nih kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ratna sekarang? Iya, perasaan saya sudah sedikit lega dan nyaman sudah bercerita kepada Ibu. Alhamdulillah kalau begitu nih yang saya harapkan sama Ibu Ratna. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan dan tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran ya Ibu Iya, ya. Ibu, terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mungkin Ibu Ratna mau utarakan? Saya kira sudah cukup, Ibu, mengenai permasalahan saya di dalam kelas. Terima kasih banyak, Bu, sudah ingin mendengarkan curhatan saya. Oke, sama-sama Bu Ratna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi, Bu Santi. Iya. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Iya, waalaikumsalam, Bu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja. Ibu, adakah waktu luangnya hari ini untuk mendengarkan cerita saya? Oh iya, kebetulan sekali saya tidak sibuk hari ini. Kalau boleh tahu ada masalah apa, Bu? Iya, ini saya, Bu, ada sedikit masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh iya, kalau Ibu selesai bercerita dengan saya, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari saya sebagai pendengar Ibu? Iya, Bu, saya berharap dengan bercerita dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, kalau begitu silahkan saya akan mendengarkan cerita Ibu. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Ini, Bu, di dalam kelas saya itu kebetulan saya kan sudah, saya kelas 3. Terus saya masih mendapati siswa itu, Bu, tidak tahu membaca, Oh tidak iya, mengenal huruf dengan baik. kira-kira menurut Ibu, siswa Ibu ini sudah kelas 3, tapi tidak tahu membaca, kira-kira itu penyebabnya apa Ibu? Iya, Bu, tidak mengenal huruf dengan baik, Ibu. Oh iya baik, tidak mengenal huruf ya, siswa Ibu tidak Iya, tahu membaca sudah kelas 3 karena tidak mengenal huruf. Kira-kira itu Ibu apa penyebabnya? saya juga ini, Bu, sementara sudah saya melakukan diagnosis awal. Ya, Dengan pembelajaran yang saya hadapi, saya lakukan itu dan, memang masih ada yang ini, yang masih ditambah dengan pembelajarannya, namun saya berikan lagi pembelajaran, di luar jam pembelajaran saya, menambahkan jam pembelajaran. Terus, saya ini Bu, mencoba juga melakukan dengan, belajar dengan kartu. Saya oh kasih dia iya. kartu, saya tanyakan ini huruf A, ini huruf apa, seperti itu Ibu. Oh iya, jadi, siswa Ibu tidak tahu membaca karena, mereka tidak mengenal huruf, dan tadi Ibu juga sudah utarakan langkah yang Ibu lakukan yaitu dengan menggunakan kartu huruf. Nah sekarang, kira-kira tantangan apa yang menjadi tantangan Ibu di dalam kelas, sehingga, anak bisa dapat membaca? Iya Ibu? Ya, kan tadi Ibu sudah utarakan langkah-langkahnya. Sekarang saya tanya Ibu, kira-kira Iya. apa yang menjadi tantangan Ibu di dalam kelas agar anak bisa dapat mengenal huruf dengan baik? Tantangan tak Ibu di dalam kelas, bagaimana? Iya, Bu. Eee, ya, tantanganku Ibu di dalam kelas untuk menghadapinya, ini yang saya hadapi saat ini, saya berikan itu anak-anak, saya maju ke depan, saya berikan Ya, kursi untuk di depan saya, menambahkan, kursi di depan saya, dan memberikan khusus untuk dia pembelajaran yang beda dengan temannya. Karena temannya sudah tahu membaca Ibu, sedangkan dia, masih bahkan ada yang huruf terbalik, kayak P dia sebut B, terus B dia sebut D. Jadi saya berikan, perhatian penuh terhadap, anak tersebut Ibu. oh iya. Jadi itu tantangannya Ibu. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan dari sekolah yang dapat membantu Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang saya harapkan, dari sekolah Ibu, yang Ya, pertama, saya mau ketemu sama orang tuanya dulu Ibu, dengan, masalah anak tersebut. Yang kedua, ya, butuh Kak Ibu beberapa, beberapa kertas yang bisa saya nanti gunakan untuk, berikan abjad untuk beliau, jadi alat peraga, mungkin bisa saya ambil di perpustakaan Ibu saya gunakan, iya. untuk anak tersebut.
dan dukungan juga dari teman-teman Ibu saya butuhkan karena anak ini saya sudah diskusi awal dengan wali kelasnya juga yang dari kelas 2 dan memang ini anak-anak Ibu memang butuh perhatian khusus. Oh, Seperti itu Ibu. oh iya. Jadi tadi kan Ibu sudah utarakan permasalahannya di dalam kelas, anak tidak tahu membaca, terus langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dengan menggunakan kartu kata, terus Ibu juga butuh dukungan dari orang tua. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan kapan Ibu akan melaksanakan ini programnya Ibu agar anak bisa membaca dengan lancar. Kira-kira kapan pelaksanaannya, Eee, Ibu? ya, secepatnya Ibu saya laksanakan ini karena kebetulan saya berdampingan dengan mahasiswa, ada mahasiswa saya jadi, bisa saya ambil juga waktunya mahasiswa dan saya bekerja sama untuk berkolaborasi dengan beliau, bagaimana anak tersebut bisa, belajar. Jam pelajaran jam pulangnya itu saya ambil, saya tambah, ke perpustakaan Ibu, untuk Oh iya, ambil, alat peraganya kemudian di sana saya ajarkan beliau. oh iya. Berarti dari percakapan kita, dari anak Ibu tidak tahu membaca, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dengan mengenalkan kartu baca, berkomitmen dengan orang tua, dan akan dilaksanakan dengan secepatnya. Saya rasa itu sudah bagus sekali, Ibu, langkah-langkah yang akan kita lakukan. Semoga ke depannya anak didik yang Ibu ajar bisa dengan segera dapat membaca meskipun hanya 1, 2, 3 kata. Ya, Bu. Iya Ibu. Ya. Bagaimana perasaannya Ibu sudah bercerita dengan saya? Ya alhamdulillah Ibu, perasaan saya itu sedikit lega karena sudah beberapa hari ini saya merasa, apa ya, saya harus bercerita ini sama rekan saya atau sama Ibu untuk permasalahan tersebut dan alhamdulillah, saya bisa menemukan solusinya dan terima kasih Ibu, saya akan terus, mengulanginya ini dan terus-menerus, memberikan ini kepada murid tersebut. Ya, baik Ibu. Terima kasih sudah merasa lega. Iya, ya Ibu. Saya juga berterima kasih karena Ibu sudah bercerita dengan saya dan berbagi cerita dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lagi Bu Santiana dengan Ibu Anggi. Iya, Bu Anggi, Dik. Oh, iya. kita yang Iya. jadi coach. Assalamualaikum Bu Anggi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Santi, alhamdulillah baik. Bu Santi sendiri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Santi, ada waktu tak sebentar? Tentu saja Bu, ada. Ada hal apa ya Bu Anggi? Iya, ini saya sedikit ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Kira-kira Ibu bersedia? Tentu saja Ibu. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu Anggi harapkan? Yang saya harapkan mungkin saya ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh begitu ya. Tentu saja Bu, malahan saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa ya Bu? Iya, Bu, ini permasalahan saya itu terjadi di dalam kelas terhadap murid-murid saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Dengan murid-murid Ibu, kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Ibu itu seperti apa?
Begini Bu, di dalam kelas itu uh, ada beberapa murid saya itu mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami pelajaran apa ya, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak-anak saya ini mengalami kesulitan. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan sehingga hal ini terjadi? Sudah saya tanyakan sama murid-muridku itu, ada yang menjawab belum sarapan Bu setiap pagi, dan ada juga yang menjawab mereka memiliki pemahaman yang masih lambat atau kurang. Oh begitu ya Bu. Ada yang tidak sarapan, ada yang memang daya tangkap dari anak itu masih lambat. Jadi Ya. sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Anggi terhadap anak-anak tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan? Harapan saya itu Bu, setidaknya murid-murid saya di dalam kelas itu ketika saya menerangkan pembelajaran itu mereka akan paham dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan agar mereka bisa fokus memperhatikan materi yang saya berikan serta mereka tidak melamun atau menggeleng-geleng seperti itu Bu. Oh iya, paling tidak mereka memberi respon yang baik ya Bu. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Nah, ada beberapa yang sebenarnya ingin saya lakukan. Yang pertama itu, saya ingin melakukan bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum ke sekolah. Karena sarapan itu sangat penting dilakukan agar belajar lebih fokus lagi. Dan juga akan menginformasikan kepada orang tua agar memberikan sarapan kepada anak-anaknya sebelum ke sekolah. Dan untuk murid-murid yang memang memiliki pemahaman yang lambat atau kurang, mungkin saya akan memberikan bimbingan yang lebih sehabis pulang sekolah, Bu. Masya Allah, itu rencana yang sangat bagus Bu Anggi. Menurut saya ya, di mana Ibu mengingatkan kepada murid agar sarapan terlebih dahulu sebelum ke sekolah. Dan bagi murid yang masih memiliki pemahaman yang kurang akan diberi pelajaran tambahan sepulang sekolah. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang Ibu berikan? Bimbingan yang dapat saya berikan seperti latihan-latihan soal tentang berhitung dan memberikan bimbingan membaca. Tetapi harus tetap Ibu ya, bimbingan terus-menerus ya Bu. Iya Bu, harus dibimbing sampai paham. Ya. Baik Ibu, kapan Ibu melakukan bimbingan tersebut? Saya akan melakukannya setelah pulang sekolah agar tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Oh, bagus itu ya Ibu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang Ibu hadapi ini? Tentunya Bu, saya akan melakukan ini secara terus-menerus dan terus mengingatkan orang tua agar memberikan sarapan kepada anak-anaknya sebelum ke sekolah. Dan pastinya saya harus terus konsisten sampai betul-betul terlihat perubahan yang signifikan terhadap murid-murid saya. Bagus itu Ibu. Terus, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya murid, orang tua, kepala sekolah, dan rekan sejawat juga, Bu. Oh ya bagus ya, saling berkolaborasi sesama antar sekolah ya, lingkungan sekolah. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang terpenting pastinya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan saya akan terus menjaga komitmen ini
agar saya bisa berkolaborasi memberikan bimbingan kepada murid-murid saya. Dan saya akan terus meminta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga. Bagus sekali rencana Ibu Anggi ini. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Kemudian Ibu memberikan bimbingan lebih kepada murid yang dibutuhkan dan Ibu akan terus menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baik Ibu Anggi, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana nih Bu perasaan sekarang setelah bercerita dengan saya? Iya nih Bu Santi, alhamdulillah perasaan saya sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Ini saya rasa juga perbincangan sungguh luar biasa ya dan saya harap Ibu Anggi mudah-mudahan melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh komitmen dan semangat. Begitu ya Bu Anggi? Iya Bu Santi, insya Allah saya akan terus semangat untuk membimbing murid-murid saya. Alhamdulillah. Baik Ibu Anggi, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin diperbincangkan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk permasalahan yang saya hadapi dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Santi atas waktunya yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Ibu Anggi. Kalau begitu saya mohon pamit ya Bu, sampai berjumpa lagi di lain waktu kesempatan. Ya, baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai Bu Ratna. Sudah nih. Selesai, Mi. Tadi pertama sekali. Oh, lupa. Jadi tunggu teman ini. Iya, waktu tadi juga aku lihat merekam Ki ada 20 menit lebih. Oh iya. Iya, tunggu minta mantap.
Bagaimana perasaannya Bu Mimi? Kan sudah jadi coach tuh, jadi tanya perasaan ta. Masih direkam, masih direkam. Open mic, Ibu. Belum pakai open mic, Bu Mimi. Astagfirullah. Astagfirullah. Malah Berarti mati. curhat baru. Enggak open ke mic-nya. Iya Bu Guru, alhamdulillah setelah saya jadi coach, saya bisa berbagi pengalaman sedikit dengan coach. Iya, Mau ke coaching, Bu Mimi. ya boleh boleh. Boleh Bu Guru, kasih pengalaman sedikit. Sempat mau ke cerita. Bu Guru. Banyak itu Kak Mona cerita, Bu. Astagfirullah. Apalagi Bu Ulfa, enggak ada Bu Ulfa, enggak ada Bu Ulfa masuk. Panjang-panjang itu coachingnya itu Bu. Oh, ada yang Basra. Nanti video steller ke coaching kena. Nah lanjut Iya, itu, iya, nah iya, curhat gas. sampainya selesai kapan itu. Astagfirullah. Berat nak kayak senyum-senyum kayak dari tadi Bella. Daripada marah-marah ya Bu. Bagaimana misalnya minta beratnya baik-baik nih? Iya, sudah periksa darah, enggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sakit apa Bu? Suamita. Mahnya, mah. Iya, iya, iya. Apa Iya. jadi cepat begini Ki? Iya, iya. Ini coaching ya nih. ini. Ku itu butuh anu Ji. Butuh tambahan kasih sayang. Si Bu di CGP Iya tahu. istri. Nggak tahu nih Bu Mimi. Boleh? Aduh, Pak Bu Ulfa masuk. Bisa gitu serius Ibu Ulfa?
Baik Ibu-Ibu, semua sudah selesai di board ya? Sudah kembali semua? Halo? Sudah, Pak. Iya, sudah Ya, Pak. Sudah, Pak. kami, Pak. Satu. Lengkap nih, Pak. Halo? Lengkap nih, Pak. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. 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 Iya, Pak. Iya. Jaringannya Bapak kapan? Kayaknya jaringan, Pak. Iya, barak jelek lah jaringannya padang Bapak. Keluar lagi Bapak kayaknya itu. Jaringannya Bapak Tidak ada. Iya. Tak dimatiin. Iya, keluar Bapak. Jaringannya. Iya, kapan? Jemput dulu. Iya. Jemput dulu. Bergabung nih, Bapak. Nah, ada, Mi. Apa, Pari? Yang dulu, Pari, stres, Kak? Jelek ya, nuko. Bocor ki beratnya. Oh, sorry. Stres beratnya. Sudah di coaching stres lagi. Ini saya jadi Perlu gapi lagi kalau di di coaching. Ibu lupa serius Ibu lupa. Perlu lagi di coaching di Esteller Patio. Bagaimana Serius. sudah bisa rasakan tuh bagaimana bagaimana melakukan coaching? Iya Pak, sudah. Iya, Pak. Yang saya tunggu-tunggu Iya, tadi Pak. ada yang berperan sebagai Pak. pengawas. Apalagi kalau misalnya yang dia polaris konsepnya banyak yang pada saat supervisi merasa deg-degan, merasa cemas, merasa khawatir. Kenapa tidak mencoba menjadi perannya menjadi seorang pengawas? Karena ini cuma praktek ya, bagaimana kita berperan sebagai pengawas, bagaimana berperan sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan praktek coaching. Karena pada dasarnya sama ya, sama yang kita lakukan sebagai peran sebagai pengawas kepada kepala sekolah dan peran sebagai kepala sekolah kepada guru itu kurang lebih sama. Karena yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana teknik berkomunikasi, bagaimana coach itu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa mengeksplor kemampuan atau bisa mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Itu intinya. Jangan mentang-mentang karena sudah merasa hebat dalam coaching, semua persoalan yang ada di coaching semua. Ya, kadang-kadang sudah terlalu overconfidence, sudah terlalu percaya diri, sehingga hampir semua setiap ada masalah saya coaching ke pasti ini. Kadang-kadang begitu ya. Saya bilang mati Iya, mau Pak. coaching mau ini. Artinya tidak semua masalah-masalah yang kita bisa selesaikan dengan penerapan coaching itu tadi. Kalau misalnya memang tujuannya untuk pengembangan diri atau bagaimana menggali potensi dari coaching, ya oke, kita lakukan praktek coaching. Tapi kalau sekedar ingin mengetahui dalam hal seperti itu ya, jangan sampai karena antara guru satu dengan guru yang satu lagi kepo, dia terapkan ilmu coaching ke teman gurunya, cuma menggali informasi-informasi yang tidak berguna dan sebagainya. Itu bukan termasuk dalam ilmu coaching. Jadi intinya yang harus kita pahami bahwa kita menerapkan ilmu coaching adalah untuk menggali potensi
menggali kompetensi yang ada pada coaching, kemudian bagaimana kita, kalau misalnya coaching yang kita lakukan berbasis masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik-teknik coaching itu tadi. Tidak semua coaching kita laksanakan berbasis masalah ya. Kadang sebagai kepala sekolah harus jeli melihat, oh ini perlu kita terapkan ilmu coaching. Kadang-kadang yang mudah itu kalau misalnya coach sendiri yang mendatangi seorang coach, minta di coaching, itu lebih mudah. Karena apa? Keterbukaan pasti ada di situ. Yang sulit itu kalau misalnya kita mengcoaching seseorang yang memang karena begini ya, dalam melakukan coaching kadang-kadang kita tidak perlu memperlihatkan bahwa kita sedang berperan sebagai coach. Kita tidak perlu memperlihatkan identitas kita selaku coach. Kalau misalnya tujuan kita menggali potensi atau menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh seseorang. Jadi seperti kadang-kadang dalam praktek coaching ada yang menyampaikan kita akan melakukan coaching. Seperti kalimat-kalimat seperti itu kan tidak perlu ada dalam kalimat percakapan di coaching. Tidak perlu ada, tidak perlu kita memperlihatkan bahwa kita sedang melakukan coaching. Sebenarnya coaching adalah sehingga coaching itu merasa terbuka mengatakan apa yang menjadi potensinya. Tentu saja tergantung dari keterampilan seorang coach. Makanya di praktek ini nanti yang akan kita pilih di sini adalah bagaimana teknik yang kita perankan pada saat kita memerankan seorang coach. Jadi ada dua peran yang kita jalankan di sana, silakan dipilih atau silakan nanti di cut yang mana pada saat kita memerankan sebagai seorang coach. Ya, silakan nanti saya kirimkan link rekamannya untuk diunggah di ruang kolaborasi ya, diunggah tugas ruang kolaborasi. Itu nanti yang kita unggah di tugas kita. Jadi setelah saya kirimkan nanti link rekamannya, silakan diedit, silakan di-cut yang mana pada saat Ibu menjadi seorang coach, menjadi coach, itu saja yang diambil. Di-cut saja pada saat kita menjadi coach. Nah, itu. Jadi begitu juga dengan teman kelompoknya. Jadi tidak perlu semua videonya utuh yang ada di board ini utuh kita masukkan ya. Kita cut saja sesuai peran kita sebagai coach. Karena yang kita mau lihat, yang kita mau nilai coachnya, bukan coachnya. Kalau coach itu bebas saja, bagaimana dia menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach. Yang kita mau lihat bagaimana keterampilan seorang coach merancang kalimat-kalimat pertanyaan, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan tujuan bagaimana mengeksplor itu tadi. Kadang-kadang kalau seorang coach yang baik, kadang-kadang tidak ada yang disembunyikan oleh coach. Diungkapkan semuanya. Tergantung bagaimana seorang coach, bagaimana keterampilan seorang coach merancang pertanyaan-pertanyaannya. Kadang juga kalau misalnya itu saya sampaikan di awal ya, bahwa tidak semua orang merasa senang pada saat dia berada pada posisi coach. Itu. Tidak semua orang merasa senang pada saat dia berada pada posisi coach itu tadi. Kenapa? Ada perasaan perasaan gengsi, tidak mau dianggap bermasalah,
tidak mau dianggap bodoh misalnya, tidak mau dianggap tidak mampu, sehingga posisi coach di sini tidak semua orang mau. Tapi kalau seorang coach yang baik, tanpa sadar seorang coach itu akan seseorang itu akan berada pada posisi coach. Kalau misalnya coachnya memang terampil. Artinya apa? Kemampuan seorang coach bisa membuat seorang coach tanpa sadar kalau dia sedang di coaching. Itu tanpa sadar. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan bahasa keseharian yang disampaikan oleh coach, itu bisa membuat coach itu menyampaikan apa yang seharusnya orang lain tidak mesti disampaikan. Artinya keterbukaan itu ada di coach kalau misalnya orang coachnya pintar. Inilah yang harus dipelajari. Jadi guru penggerak dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah, dipersiapkan menjadi pengawas. Tentu saja penerapan coaching ini sangat dibutuhkan, akan sangat bermanfaat. Tidak perlu kita didatangi guru kita untuk ada masalahku ini, Pak. Saya harus begini, harus di coaching karena ada masalahku. Tidak perlu. Seorang kepala sekolah yang baik dia akan tahu, oh ini perlu saya coaching. Itu ya. Sebagai kepala sekolah harus jeli nanti melihat, ada apa dengan guru saya, kenapa? Kadang-kadang seperti itu ya, kepala sekolah bisa melihat, karena kadang-kadang orang bermasalah itu selalu merasa dirinya tidak bermasalah. Itu masalahnya di situ. Iya, betul. Selalu pede. Menganggap bahwa dia tidak bermasalah, padahal sebenarnya sudah bermasalah. Nah, itu yang perlu dibutuhkan di situ, kejelian seorang kepala sekolah melihat, wah ini perlu di coaching ini. Iya. Gitu. Sampai di sini ada yang kita bisa diskusikan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan Ibu Rosmi. Masalah tugas demonstrasi kontekstual itu, Pak. Bagaimana Kan di situ ada Hah? kan ada 3 di situ, Pak. Observer, coach, dan coachee. Apakah itu ketiga-tiganya bisa satu sekolah atau satu kelas atau bagaimana, Pak, yang pesertanya itu? Kalau observer itu dia harus memang memiliki juga, kalau observer itu harus dia juga memiliki ilmu coaching itu tadi. Kalau bagaimana perintahnya di demonstrasi kontekstual atau di aksi nyata? Demonstrasi kontekstual, Pak. Berarti Kalau bisa saya satu sekolah begitu, saya kayak tidak, atau ada teman tapi bukan CGP saya temani coach begitu, Pak, bisa? Kalau di demonstrasi kontekstual saya sebelum lihat ya yang di aksi nyata nanti itu, yang itu ada nanti kita melakukan coach terhadap satu orang guru dan satu orang kepala sekolah kalau seperti angkatan yang lalu. Di demonstrasi hanya kelompok. Kalau di demonstrasi kontekstual kadang tidak mesti ke misalnya observer terjadi enggak sendiri dari CGP yang lain bisa kepala sekolah. Apa tugas kita di sini dulu di eksplorasi di ruang kolaborasi ini. Di demonstrasi kontekstual sampai tanggal berapa?
due date-nya? Due date-nya tanggal berapa Tidak tuh, perlu. 20-an. 20-an. Nanti kita lihat ya. Jadi tunggu saja informasinya 23, bagaimana Pak. Due date-nya 23 Juli. 23 Juli. Iya, demonstrasi. Iya. 23 Jadi kita Juli. memang ada kesempatan kalau misalnya kita mau praktek di luar ya. Kalau yang angkatan sebelumnya kadang dengan siswa. Kalau misalnya guru kepada siswa. Ada seperti itu. Ada juga yang kepala sekolah dia kepada gurunya. Nah, cuma kalau observer, saya tidak tahu apakah observer di sini orang di sekolah atau dari teman CGP. Nanti kalau misalnya karena ini sehubungan dengan pendampingannya nanti. Kalau pada saat pendampingan kita di ilmu coaching ini ya sudah kita melakukan praktek coaching di hadapan pengajar praktek. Jadi kalau misalnya di sekolah mungkin observer kita adalah bagaimana pengajar praktek yang menilai kita. Nanti kita lihat dulu di bagaimana di demonstrasi kontekstual ya. Yang lain masih ada yang perlu dipertanyakan? Kemudian tugas-tugas sebelumnya ya, ibu-ibu ya. Ini saya ingatkan tugas silakan kalau istilahnya Ibu Rosmi, dikutu-kutui. Kalau istilahnya Bu Anggriana dipisi-pisi. Silakan kembali dikutu-kutui, kembali dipisi-pisi lagi tugas-tugas yang belum masuk. Dari awal ya. Sebelum kita jauh melangkah. Pak, sempat saya periksa beberapa tugas, Pak. Itu ada beberapa di 1 titik berapa itu tugas yang sudah diupload, ternyata pada saat yang sudah yang ada di download di samping itu berbeda nih Pak, yang di situ apa? Saya harus upload ulang kembali atau bagaimana Pak? Yang menyangkut nilai, bukan? Ada penilaian di situ. Misalnya Pak disuruh upload misalnya tugas modul 1.2, lantas di 1.2 itu sudah sebelumnya saya upload, setelah saya buka kembali untuk memeriksa dari awal, ternyata beda yang sudah terupload dengan yang ada di samping situ Pak, kayak terganti. Tapi dengan tugas yang apakah itu sebelumnya atau setelahnya? Saya nggak tahu bagaimana sistemnya sampai kayak terganti begitu Pak. Apa saya harus ulang kembali penguploadannya atau bagaimana Pak? Kalau misalnya tidak ada due date-nya di situ, tidak apa-apa kalau misalnya mau diganti ya. Tapi kalau misalnya due date-nya karena yang penilaian di situ yang melampaui batas waktu pemasukan itu di situ fatal karena kita tidak bisa apa-apa nilainya di situ karena memang sistem yang langsung menilai. Terlambat misalnya 3 hari saja langsung kosong maksudnya di situ kosong untuk di rubrik gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi. Kalau misalnya tidak ada due date-nya di situ ya tidak ada masalah. Saya ada itu salah upload, terus saya ganti langsung situ. LED merah LED itu berarti sudah terlambat, dianggap terlambat. Tapi terlambat di sini tidak masalah sebenarnya ya. Kalau misalnya karena yang rubrik yang kita gunakan di situ nilai 10 misalnya tepat waktu, kemudian terlambat 1 sampai 2 hari itu nilai 5, asal jangan terlambat sampai 1 minggu. Kalau yang lambat sampai 1 minggu itu sudah 0 di situ. 0 di situ, 0 tidak ada nilai di situ, baru akan menjadi pembagi. Akan menjadi pembagi dari menjadi pembagi di rubrik yang lain. Jadi kalau misalnya cuma terlambat 1 sampai 3 hari ya masih mending. Kalau misalnya dari 10 bisa barangkali dapat nilai 5. Itu. Kemudian di koneksi antar materi ada banyak teman-teman yang tidak mengisi
Saya sudah periksa-periksa di situ di student activity-nya, ada beberapa yang silang di koneksi Iya. antar materi. Karena memang di situ tidak ada penilaian, tetapi sistem menilai ada tidak ada atau tidak tugas kita yang masuk di situ. Kemudian Modul di berapa? refleksi, jurnal refleksi, ya penting ya. Jurnal refleksi di situ sangat penting karena itu langsung terdata di sistem. Itu tidak memasukkan di situ langsung silang dan kita tidak bisa apa-apai, tidak bisa direkayasa lagi. Tidak bisa. Saya itu di jurnal refleksi salah upload. Nah, kalau misalnya salah upload Jadi, saya tidak masalah. Yang tapi langsung pasti saya ganti, Pak. kalau misalnya masih bisa diganti ya tidak apa-apa kalau misalnya diganti. Yang pasti ada tugasnya di situ. Ada tugas yang masuk di situ. Nah, kadang-kadang Tapi ada juga yang seperti kenapa Bu Rosmi? Tapi aneh Pak, merah nih tanda kali. Nah, sudah silang ya. Iya. Tapi kan yang penting ada tetap masuk di situ. Yang Oh penting iya tetap Pak. ada masuk. Dibanding kalau misalnya silang di situ tidak ada tugas kita yang masuk ya. Itu yang penilaian-penilaian seperti ini kadang-kadang di luar dari jangkauannya saya sebagai fasilitator. Kalau misalnya nilai yang dari fasilitator itu kita bisa sekalipun misalnya di akhir-akhir kemudian ada informasi bahwa belum ada nilainya, kita bisa langsung kembali dikutui lagi, divisi-visi lagi itu tugas-tugas. Tapi kalau sistem kita tidak bisa ini ya. Kalau sistem yang menilai karena langsung kadang-kadang kita buka tiba-tiba sudah disilang di situ. Jadi Iya, Pak. Kayak Dekon kemarin Pak. Kenapa Ibu? Iya, yang Belum kayak enak, kenapa? kayak Dekonku, yang kayak demonstrasi kontekstualku Pak, yang kemarin kita suruh upload ulang, langsung merah waktu ku upload ulang Pak. Iya merah tapi kan tetap ada nilai. Oh iya Pak. Artinya yang saya tidak bisa anukan di situ. Kalau misalnya memang terlambat sampai 1 minggu, itu memang tidak ada nilainya, tidak kosong nilainya misalnya, tapi akan tetap menjadi pembagi. Jadi seharusnya Ibu dapat 80 karena kosong di situ ya, barangkali tinggal 50. Karena itu akan menjadi pembagi. Ada kemarin Pak juga kesalahanku apa bisa di anu itu Pak? Apa? Ada itu Pak yang Apa instrumen kesalahan? yang dikasih 5 guru sama 5 siswa beserta kepala sekolah dan pribadi Pak. Saya karena tengah malam saya uploadnya di 360 Pak yang belum seharusnya diisi. Bisakah Pak dihapus itu? Justru pas saya buka kerjakan lagi tertulis di situ Pak. Nah belum saatnya diisi saya Tiga isinya berapa nih? yang Sama 360. juga. Di modul berapa itu? Yang paling bawah itu Pak, yang kemarin kan disuruh print out, kemudian disuruh mengisi 5 rekan sejawat, 5 murid, kemudian kepala sekolah beserta diri pribadi Pak. Itu kan seharusnya diupload di atas. Lantas saya tidak terlalu jeli melihat kenapa saya uploadnya di bawah yang 360 derajat, apakah itu Pak? Nah seharusnya kan belum diisi tuh. 360 pendampingan Setelah 5. Ya, setelah saya buka, Pak, di situ dia tertulis, saya pikir bisa dihapus. Tertulis kerjakan lagi, Pak. Apa bisa, bagaimana caranya hapus itu, Pak? Tidak apa kalau misalnya double kerja lagi. Tidak apa-apa kalau misalnya double tugasnya di situ. Tidak masalah. Kan harusnya, Kalau Pak, misalnya ada perkembangannya perintahnya, nanti itu, Pak, dari sebelumnya dan setelahnya, Pak. Bagaimana itu, Pak? ini tugas apa kayak ini? Tugas apa ini? Yang disuruh kumpul sebelum kegiatan Loka 3, Pak. Oh, yang PI mungkin ya, pendampingan Pak. ya. Tugas pendampingan. Iya, tugas Disuruh upload, Pak, pendampingan. toh? Tugas individu, tugas pendampingan.
Keluar Bapak kayaknya, Di. Iya, keluar ke jaringannya. Mari Bapak. Iya, jelek jaringannya di situ. Saya juga ini kayak di luar kayak mau fotokopi kodong anunya anakku. Lewat kita tutup nih. Oh ini. Udah Semangat, nah Ibu Santiana. Gue telasnya bocah. Ada disuruh kayak gini bantu ku ambil lama dulu di Bapak nih. direkam sih. Jelek jaringannya Bapak. Kayaknya sama lokasiku ini Bapak di gunung. Sepertinya sudah tidak kondusif. Nah bilang jaringan istirahat miki beda Ibu Guru. Tadi. Gunung moncong loh ya di Bogor. Mencong loh. Di mana sih kita Bu Erma? Mencong loh tahu Iya. Saya juga tim Moncoloy, Bu. Nanti Aman, kita aman. Iya. Alhamdulillah. nanti kita pergi acara rujak di Mencong loh ya. Ya, On cam dulu gaskan. semua, foto bersama gitu dulu on cam. Di luar kas saya. Biar nih, on cam dulu. Foto Dulu. Nggak bisa Mana, ku ambil semua laptopku 6 Ji. Tuh. Gimana caranya supaya siapa ini 4 belum fit on cam? Kasih 2 Ulfa. Nggak bisa Om. Bulfa on cam dulu Bulfa. Ya kita Saya mau bisa Ji, semua ambil foto. termuat ini satu dulu. Ulfa belum Ay, on cam. jelek. Baru mau dikirimkan di bawah Jelek loh. kali mi jaringan. Ya urus kirantannya. Biar Mi, ayo Mi biar Mi tidak ada Ulfa. Menonton nggak? Dia menonton. Ada Belum. menonton foto dulu. Mana Ibu Santi? 1, Mantunya. 2, Cheers. 3. Oke deh. Awi. Bagus nih Nggak itu tuh fokus Kak. Guru latar CGP baru bagus. Iya dia. Irita. Iya. Bikin dulu Bu Mimi. Iya. Bu Ida bikin dulu deh sayangnya Bu Guru. Apa? Kirim itu Bu Ida pintar itu Bu Ida. Ida itu latarnya itu. Yang itu, bagaimana? Itu Bu Ida latarnya itu orang baru. Latarnya aja baru foto-foto tadi tumpuk. Supaya Iya. tahu seragam kilat. Latarnya jadi enak kalau pas screenshot. Iya Di, betul. Iya, bagus. Bagus Ki. Kirim foto-foto tahu ya. Di Iya. CGP tanpa Iya. ya, bikin foto Ayo apa? enggak kembali. Ada ini kapan Bapak Terhalang mi kayaknya Bapak. Kirim ke foto-foto nah baru foto bapak itu yang di PP nah di foto profil nah itu mau ambil loh. Iya tahu Itu kayak anunya di baru bagus juga. Iya bagus keren. Bisa Mika tidur orang? 10 Migang. Offside nih. Ibu Irma masih lama mau tidur kalau masih di luar ya. Di luar ke ini duduk apakah jelek jaringan? Itu ada bunyi-bunyi jangkrik Bu Erma. Di mana kini Bu Erna? Nanti dilempar pergi ke di Moncoloy Di depan rumah. Iya deh, ayo deh ke Sambil rumah Bu Erma. menikmati Sekarang. pemandangan langit. Meruja di Moncoloy. Ayo gas Ki, gas. Purungnya di Kesini Miki Moncoloy. Iya, Iya. ubi goreng. Gaskan. Jadi tuh Iya, pisang goreng. ubi banyak. Di situ mungkin irisan. Ada sampah Ubi, tambah. ubi goreng sama sarapa. Ada nyaman. Ubi goreng banyak di
Gaskan. Gas. Sebelum Najitoka. Kalau dari mikir toka sebelum Najitoka. Udah kaki saya rumahku dari rumah Bu Irma lewat lewat Patalasang Ya, sampai gaskan. lewat di belakang Patalasang 5 menit. Perumahan apa perumahan tuh, Bu Irma? Mencoloi di mana Bu Irma? Ada micetna Bapak. Mohon maaf ibu-ibu. Apa yang bilang Bapak itu? Bisa kapan tidur? Oh, mati lampu. Itu emang Mati lampu beda nih. Mati lampu. mungkin suruh keluar apa ya? Ibu-ibu ya di selincar burat jadi Sana burat. tidur makin dulu. Tidur mimpi. Menyala Bang, lampu baru disambung bilang jadi, lagi. Pak. Ih, bajiki. Menyala Dari Bang. mana kita tidur? Woi bobo mas saya Iya, biasa setengah. jam begini Apa bobo kamu mas. begini nah? Iya, ada yang tarekam kiri. Enggak ada bagus sih kalau nonton putar ke Bapak ketawa-ketawa gitu dengar rekamannya. Iya deh, tajena. Betul-betul itu kalau perempuan Bilang ngumpul CGP ada langsung jadi pergi makan ubi goreng. Keluar saja. banyak Selesai. menunya, Keluar banyak ibu, garis-garisnya Bapak Sudah selesai karena keluar. cuma 2 jam. Keluar Miki Bedeng ya waktunya sudah selesai. Oke lah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita mau Tidur, Bu. Apa sih? Waalaikumsalam. Selamat istirahat Ki semua.